Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Muhammad Akbar, NIM 1986206073 dari Prodi PGSD semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya membuat materi tentang metode global dalam membaca dan menulis permulaan. Membaca dan menulis permulaan menurut Solchan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Menurut Tarigan, pembelajaran membaca menulis permulaan (MMP) merupakan pembelajaran yang utama bagi siswa kelas 1 SD. Selanjutnya, metode global dalam membaca dan menulis permulaan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Menurut Nana Sujana dalam Sarifudin DKK, mengemukakan metode global ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung pembelajaran. Menurut Paul Suparno dalam Ahmad Agung menjelaskan bahwa metode global berarti keseluruhan keutuhan yang hakiki, mempunyai nilai atau makna lebih atau jelas, bukan sekedar jumlah suku kata. Tahapan atau langkah-langkah penerapan metode global. Pertama, guru mengambil salah satu kalimat dari beberapa kalimat yang diperkenalkan di awal pembelajaran. Guru memperkenalkan dalam bentuk gambar dan kalimat. Oke, di sini saya menggunakan contoh kalimat buku Doni merah dan saya perkenalkan kepada siswa dengan gambar seorang anak kecil bernama Doni dan juga gambar sebuah buku berwarna merah yang disertai dengan kalimat buku Doni merah. Dari kalimat ini nanti kita uraikan menjadi kata, suku kata, dan juga huruf. Seperti yang saya contohkan pada tampilan presentasi, buku Doni merah apabila diuraikan menjadi kata itu menjadi kata buku, kata Doni, dan kata merah. Dari masing-masing kata ini kita uraikan menjadi suku kata menjadi bu, ku, do, ni, me, dan ra. Dari masing-masing suku kata atau kata ini kita uraikan lagi menjadi huruf, yaitu B, U, K, U, D, O, N, I, M, E, R, A, H. Jadi pada dasarnya metode global ini hampir sama dengan metode-metode yang lain, tetap diejak, hanya saja kita menggunakan media gambar seperti ini untuk memperkenalkan kepada siswa. Mungkin bisa dipahami. Oke, lanjut. Kelebihan dan kelemahan metode global. Jadi kelebihan metode global ini siswa lebih mudah memahami karena menggunakan metode gambar. Pada dasarnya siswa itu lebih suka yang konkret atau yang terlihat jelas di mata. Jadi mungkin siswa lebih memahami karena menggunakan gambar. Fasilitas dan sarana yang tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita hanya menggunakan gambar sehingga kita hanya memerlukan kertas. Bahan pelajaran selaras dengan situasi lingkungan. Nah, ini yang dimaksud di sini, materi yang disampaikan dengan metode global ini hampir mirip dengan situasi-situasi yang siswa alami, seperti Doni membaca buku, seperti kita lagi membaca buku. Nah, seperti itu. Mungkin metode global mempunyai kelebihan, tapi juga tidak menutup kemungkinan metode global memiliki kelemahan. Jadi kelemahan dari metode global karena menggunakan gambar, jadi kurang cocok digunakan di tempat yang jauh dengan percetakan atau fotokopi. Seperti halnya di pedesaan-pedesaan, itu kan biasanya walaupun ada
sekolah, tapi biasanya itu jauh dari tempat percetakan, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencetak gambar. Mungkin digambar juga bisa, tapi itu juga kalau kita gambar itu memerlukan waktu yang lebih lama. Terus siswa bisa saja terlalu fokus dengan gambar sehingga tidak memperhatikan kalimatnya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita sebagai guru ketika mengajar menggunakan metode global. Karena anak itu lebih suka gambar atau hal-hal yang berbau konkret atau hal-hal yang konkret, itu biasanya anak terlalu fokus dengan gambar karena kita menggunakan metode gambar dan juga kalimat. Karena terlalu fokus dengan gambar sehingga tidak fokus dengan kalimat yang ada pada gambar tersebut, dan itu bisa memperlambat proses pembelajaran seperti itu. Nah, ini daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar dan juga bisa DM ke Instagram saya yang saya sertakan di deskripsi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.